Yang perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini merupakan perubahan kedua ya. Jadi ternyata KPK itu sudah 2 kali ya mengalami perubahan. Nah ini yang pertama itu di tahun 2015 ya. 2015 itu ada penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30. Jadi itu perubahan pertama ya, tahun 2015. Ini kemudian ada perubahan yang kedua tahun 2019. Saya tidak ini ya menuntut kalian untuk mengetahui bagaimana perubahan yang pertama karena nggak terlalu material ya. Yang pertama itu tentang KPK, kemudian dirubah dengan yang kedua. Jadi saya minta kalian nanti memahami yang perubahan yang kedua ya, yang nomor 19 tahun 2019, yang terbaru ya. Ini ada beberapa yang diubah ya di ketentuan di pasal 1. Jadi pasal 1 itu berisi tentang berbagai pengertian ya. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya, junto Undang-Undang 20/2001. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini disebut dengan penyelenggara negara ya. Jadi kalau dalam Tiras Politika ya, Tiras Politika ini karangan Montesquieu, itu penyelenggara negara ada 3 macam menurut Montesquieu ya. Dia harus menjalankan fungsi eksekutif, ini dalam hal ini adalah presiden, perdana menteri gitu ya, legislatif oleh anggota DPR ya, anggota legislatif. Dan terakhir adalah yudikatif. Yudikatif ini lembaga kehakiman ya, atau peradilan ya. Nah ini ada beberapa jenis beberapa pengertian ya, termasuk penyadapan dan seterusnya ya, sampai 6. Kemudian di pasal 3 ini KPK adalah lembaga negara ya. Sebelumnya di pasal 3 ini KPK adalah lembaga independen dan seterusnya. Ini disebut lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Di sini masih independen ya, walaupun di situ dikatakan sebagai ranah rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya eksekutif kan di bawah presiden ya. Nah, ketentuan pasal 5 diubah. Pasal 5 ditambahkan 1 ya. Sebelumnya asasnya ada 5. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas. Ditambahkan 1 lagi yaitu penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Nah, ketentuan pasal 6 diubah sebagai berikut ya. Ini penting ya. Ini terkait dengan tugas KPK. Jadi sebelumnya ada 5 tugas menjadi 6 tugas. Ini terkait dengan tugas dan wewenangnya ya di pasal 5, akhirnya pasal 6 ikut-ikutan berubah. Yang A, tindakan pencegahan sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi ya. Yang kedua, bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindakan ini disebut apa ini? Ada yang tahu? Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dalam ilmu hukum. Disebut apa?
eksekusi ya. Jadi eksekusi itu menjalankan putusan pengadilan, namanya eksekusi ya. Jadi jangan dipahami hanya eksekusi mati saja ya, yang ditembak misalkan. Tapi eksekusi ya melaksanakan putusan pengadilan ya. Kalau koruptor ya, kalau pengadilannya menyatakan dia harus mengganti ya diganti ya, dipenjara seperti itu ya. Kalau yang badan. Kemudian yang terkait dengan bukan badan ya. Nah itu bisa jadi kalau koruptor itu kan didenda ya. Nah, denda itu nanti dilaksanakan putusan pengadilan oleh jaksa ya, oleh KPK. Ini KPK melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang inkrah gitu ya. Ini pasal 7 juga diubah ya, dan seterusnya ini ya, dalam melaksanakan tugas pencegahan. Nah, ini kan kita breakdown ya di masing-masing pasal 6 ini. KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Jadi untuk penyelenggara negara kan diwajibkan bikin laporan harta ya, namanya LHKPN. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Berikutnya, yang keempat, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye ya, ini dalam rangka pencegahan. Yang terakhir, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di pasal 6, dalam melaksanakan kewenangan sebagai pasal ayat 1, membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun. Ini kepada BPK, kepada DPR, dan juga kepada BPK ya. Ini ketentuan pasal 8 diubah ya sebagai berikut. Ini tugas koordinasi. Nah, ini nanti tolong dibandingkan ya dengan yang di pasal 8 Undang-Undang 30 2002 ya. Kemudian di pasal 9 ini juga diubah ya. Dalam melaksanakan tugas monitor ya, ini kan hubungan dengan pasal 6 tadi ya. Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi. Kemudian memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian hasil sistem administrasi pengelolaan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melaporkan ya kepada Presiden, DPR, dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Nah, ketentuannya berubah di 2010 ya. Jadi berubah dari kemudian di pasal 10A ini ada dalam melaksanakan wewenangnya KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan ya. Pengambil alihan penyidikan dan atau penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan kalau masyarakat laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Yang B, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang C, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi. Yang ke D,
penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Jadi jangan sampai ada korupsi, misalkan meminta uang perskot ya. Nah, korupsinya satu sendal misalkan, nah itu kan nggak pas juga ya dengan biaya yang besar tapi korupsinya kecil ya. Pengenangan tidak boleh mengandung unsur tindak pidana korupsi. Yang kelima, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif juga tidak eksekutif. Keadaan lain yang menuntut pertimbangan kepolisian atau jasa penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara efektif dan efisien. Keadaan yang lain yang menuntut pertimbangan keputusan atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit didasarkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. KPK dalam mengambil alih penuntutan sebagian masuk dalam itu memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum ya. Berita acara, dibuat berita acara dan seterusnya. Ini termasuk waktu ya. Jadi dalam hal KPK mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka ya dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti atau dokumen lain yang merupakan selama 14 hari kerja ya sejak terhitung sejak tanggal dokumen yang terhitung sejak tanggal permintaan KPK ya. Nah, KPK dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi. Ini ketentuan pasal 11 juga diubah ya, sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang, ya, kalau dulu kan ada 3 ya, sekarang hanya 2. Yang pertama melibatkan aparat penegak hukum, peraturan penyelenggara negara ya, dan atau orang yang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 6 huruf E, ini maksudnya 6 huruf E itu terkait dengan penyidikan itu ya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 6 huruf E, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Jadi melibatkan APH, penyelenggara negara, dan melibatkan APH, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH atau penyelenggara negara. Ya. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK menyerahkan penyelidikan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Ada yang tahu aparat penegak hukum itu siapa saja ya? Ada yang tahu? APH yang disebut APH siapa aja? Polisi Pak, mungkin polisi. Oke, polisi, betul. Siapa lagi? Kejaksaan sama pengadilan, Pak. Oke, pengadilan, kejaksaan ya. Betul ya. Jadi selain polisi ada juga kejaksaan atau pengadilan ya. Bentar, ini saya harus save dulu di portal ya. Bentar. Oke. Kemudian yang disebut dengan penyelenggara negara siapa?
penyelenggara negara legislatif kan, Pak? Siapa ini yang jawab? Aan ya. Iya, Pak. Apa saja penyelenggara negara itu? Siapa aja? Aan. Nah, kalau dari legislatif berarti ya DPR. menteri Oke, sama menteri. Yudikatif. sama yudikatif, MPR. Ya, anggota MPR. Tapi anggota kalau DPR. legislatif kan presiden. Ya, eksekutif presiden ya. Ya, eksekutif presiden, kalau legislatif anggota DPR ya, atau DPRD ya, Aan gitu ya. Oh iya betul. Oke, ya. Begitu ya, Aan ya. Terima kasih ya, Aan ya, atas pencerahannya ya. Jadi, kalian nanti tidak otomatis jadi penyelenggara negara. Kalian nanti jadi PNS ya, pegawai negeri sipil. Jadi, pegawai negeri sipil itu tidak sama dengan penyelenggara negara ya. Yang disebut penyelenggara negara ya mereka pejabat publik biasanya ya. Nah, kalau pegawai negeri sipil tidak semuanya jadi pejabat publik ya. Nggak apa-apa ya, Aan ya, siap-siap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ya, Aan ya. Siap, Pak. Terus Siap. yang menarik lagi di sini, pasal 11, menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar. Dulu ada yang menyangkut kasus yang menyangkut perhatian publik gitu ya, nomor pasal 11 ternyata dihilangkan, ini dirubah ya, nggak ada itu ya. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat 1, KPK menyerahkannya penyelidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyidikan dan atau penurunan dan atau penuntutan ya, sebagaimana pasal pada ayat 2. Pasal 11 maksudnya ini ya. Di pasal 12 ketentuannya diatur sebagai berikut. Dengan menggunakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf E, KPK berwenang melakukan penyadapan. Ya, ini ya. Ada alat sadap ya yang digunakan KPK ya. Canggih ya alat sadapnya ya. Alat sadap ini dipakai untuk apa? Alat sadap dipakai untuk menyadap ya. Tapi bukan menyadap karet ya, damar, rotan, bukan. Itu beda lagi. Menyadapnya ini menyadap informasi ya. Jadi canggih. KPK itu kalau alat sadapnya sudah dipakai ya, yang tadinya misalkan nomor HP-nya itu sudah disadap, dia kemana-mana itu kedetek ya, kedetek arahnya, ketahuan daerahnya mana begitu ya. Kalau sepanjang itu masih belum dimatikan ya. Dan KPK bisa menyadap baik percakapan ya, telepon ya, maupun SMS ya, atau WA bisa kebaca itu ya. Makanya hati-hati ya. Bukan hati-hati korupsi, bukan. Hati-hati jangan korupsi ya. Nah, kalau ada yang lapor kesadap, kena nanti ya. Itu alat sadapnya hebat. Jadi KPK itu ya. Sadap itu kayak meretas gitu ya, Pak? Ya, semacam meretas begitu ya, Aan ya. Yuk, ada yang operatornya khusus itu ya. Saya sendiri aja waktu di KPK, alat sadap selain yang berkepentingan nggak boleh masuk. Saya nggak pernah masuk tuh. Gimana mekanisme alat sadapnya, tapi katanya sih canggih begitu ya. Karena itu khusus didatangkan dari luar negeri ya, alat sadapnya itu ya. Dan yang mengoperasikan juga disekolahkan ke luar negeri tuh. Jadi yang mengoperasikan alat sadap itu tertentu, nggak semuanya bisa. Termasuk lulusan STAN ya, yang mengoperasikan itu ya, kasatgasnya ya. Kakak kelas saya ya, waktu di BPKP beliau yang memegang alat sadapnya itu beliau. Nah, meminta keterangan ini ya,
memerintahkan kepada instansi yang terkait melarang seorang bepergian ke luar negeri. Ini namanya cekal ya. Jadi kan penyidikan KPK berwenang melakukan pencekalan, memerintahkan instansi yang terkait melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Instansi terkait ini siapa? Imigrasi ya, pihak imigrasi. Kemudian yang kedua, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Jadi bisa minta keterangan kepada bank ya. Kemudian memerintahkan kepada bank melakukan pemblokiran, gitu ya. Udah minta keterangan, KPK berwenang juga perintah blokir ya, jangan sampai bisa cair nih uang. Bahaya kalau cair nanti bisa dilarikan ya ke luar negeri misalkan begitu ya. Memerintahkan kepada pimpinan atau tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, atau konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup, ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Jadi KPK ini selain minta kepada bank, bisa juga kepada lembaga keuangan non-bank ya. Misalkan ya, KPK ini mengendus adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara ya, atau APH, yang hartanya itu disimpan di pasar modal. Nah, kan beda dengan yang di bank ya. Pasar modal kan nanti berupa saham. KPK bisa perintahkan itu sahamnya untuk disita ya, untuk supaya nggak bisa dijual belikan di pasar modal ya atau pasar saham. Nah, namanya kalau di dalam ini capital market ya, capital market itu pasar modal ya. Nanti minta kewenangan kepada siapa? Kepada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan misalnya. Atau dia minta ke pertanahan ya, Badan Pertanahan Nasional, bahwa sertifikat tanah atau bangunan milik tersangka ya, korupsi, nah nanti supaya sertifikatnya itu nggak bisa diperjualbelikan. Misalkan begitu ya. Jadi banyak sekali ini KPK kewenangan-kewenangannya ya. Meminta bantuan Interpol ya, atau instansi penegak hukum negara lain melakukan pencarian, penangkapan. Termasuk meminta bantuan kepada polisi Kolombia ya, Interpol Kolombia ya. Waktu nangkap siapa waktu itu? Ada yang tahu? Yang lari ke Kolombia siapa? Koruptor kita? Nazarudin ya Pak. Nazarudin ya. Nazarudin itu lari ke Kolombia. Berapa biaya untuk nangkap Nazarudin yang lari ke Kolombia itu? Anggarannya? 1 miliar ya. Untuk nangkap buronan 1 miliar dibutuhkan untuk nangkap. Ini pakai pesawat khusus ya. Pesawatnya itu tidak bisa diisi orang lain. Jadi khusus, nanti di situ hanya ada Nazarudin dan tim, gitu ya. Jadi khusus nyewa pesawat. Hebat ya KPK ya, bisa nyewa pesawat untuk nangkep Nazarudin ya. Jadi tidak pakai komersial, tidak pakai ini ya. Jadi karena pesawatnya khusus, di sana pun ya penumpangnya khusus, kita. Jadi kita koordinasi dengan kedutaan ya yang ada di Kolombia, bahwa kita ada pesawat khusus mau menjemput ya, karena sudah ditengarai bahwa dia adalah koruptor oleh Interpol Kolombia ya, ditangkap, diserahkan ke Indonesia di kedutaan ya, itu di sana ditahan ya sementara Nazarudin, nggak boleh kemana-mana ya, sampai dijemput, dijemput oleh tim KPK dan tim dari Kemenkumham dan gabungan ya dengan kepolisian ya dan kejaksaan. Kejaksaan kebetulan diikutkan adalah jaksanya KPK ya. Jadi meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait untuk melakukan penangkapan Nazarudin ya, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani. Termasuk kalau harta dilarikan ke luar negeri, KPK berhak ya minta supaya harta itu diamankan ya, tidak bisa diambil. Kalau dulu kan orang-orang pada koruptor senang ya menaruh uangnya di bank Swiss ya.
Nah, ada kasus ikutan menandatangani UNCSC, koruptornya bingung ya. Waduh, kemana lagi dia larinya gitu ya. Jadi saya bayangin ya, seandainya Nazarudin itu larinya tidak ke Kolombia. Dia tahu ada negara yang tidak meratifikasi UNCSC. Ada yang tahu negara mana yang tidak ikut meratifikasi UNCSC? Misalkan salah satunya ya, negara Korea Utara. Nah, dia kan nggak ikut meratifikasi. Dia nggak mau ikut-ikutan meratifikasi UNCSC. Seandainya Nazarudin lari ke Korea Utara, Indonesia nggak berkutik ya. Ya sudah, amanlah Nazarudin di sana ya. Ya cuman di Korea Utara kan keras di sana ya. Ini ngapain lari ke sini kalau nggak menguntungkan, hukum mati juga di sana ya. Ininya apa yang presidennya itu Kim Jong Un ya. Jadi siapa yang presiden Korea Utara itu? Kim Jong Un, Pak. Yang nyentrik. Itu kan kalau dia ini. Cuman kan ya itulah ya. Ya namanya juga Nazarudin nggak belajar etika dan anti korupsi sih ya. Enggak ya. Jangan sampai belajar itu hanya untuk melarikan uangnya ya. Hanya untuk korupsi. Kalau belajar anti korupsi kemudian korupsi, wah bahaya itu ya. Nah ini karena memang dalam praktek ya. Saya sebagai seorang fraud examiner, kalau yang melakukan fraud itu orang yang ahli, ya, seperti orang kayak Gayus itu ya, itu yang diambil sedemikian banyak ya, ratusan miliar ya, uangnya yang diambil, kemudian melibatkan banyak orang juga. Nah akhirnya kemana-mana ya, kasusnya mencuat ya, jadi besar. Karena yang ngambil adalah orang-orang yang cerdas. Beda dengan pencuri ayam ya, mohon maaf. Kalau pencuri ayam itu kan paling harga ayam berapa ya, 150.000 ya atau 200 ya. Ya mereka ya kesempatannya kecil ya itu, dan keahliannya itu begitu ya, ayam gitu ya. Tapi kalau koruptor ini kan uangnya yang diambil besar ya kebanyakan ya, karena dia punya kedudukan, kepandaian ya, kelihayan, sehingga memang dia berusaha menyembunyikan hasil korupsinya itu tidak ketahuan, rapi gitu ya, seolah-olah nggak ada ini, apa istilahnya itu, korupsi itu sulit kedetek ya, bagi orang yang ini ya, yang pintar. Tapi kalau orang yang, mohon maaf, kalau koruptornya itu istilahnya masih amatiran ya, itu mudah ya, mudah kedetek ya. Dia akan ya transfer gitu ya, pakai ini, PPATK kedetek, akhirnya ketahuan. Misalkan begitu ya. Nah, kemudian di pasal 12C ini ya, sebelum 12C ya, ke 12B dulu ya, penyadapan, ini harus izin tertulis dari Dewas ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada izin tertulis ya, ini untuk khusus penyadapan harus ada izin, jangan-jangan nanti nyadap yang lain gitu ya. Nah, harus ada hubungan dengan korupsi. Dewas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan paling lama 1 kali 24 jam ya, terhitung sejak permintaan diajukan. Jadi nggak boleh lama-lama, 24 jam harus diizin diterbitkan tuh izin atau tidak gitu ya. Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewas, penyadapan dilakukan paling lama dalam 6 bulan terhitung sejak izin tertulis terima. Jadi 6 bulan itu harus sudah ada hasil. Kalau lebih dari 6 bulan ya nanti dihentikan izin lagi begitu ya. Kalau dulu unlimited ya, tidak ada izin-izinan, tidak ada batasan waktu. Nah, adanya undang-undang ini dibatasi ya. Hal ini dimaksudkan karena kebanyakan ya untuk penyadapan itu kan katanya melanggar HAM ya, lisensinya dilanggar ya. Ini kasusnya Amin ya, Amin Nasution ya. Ada yang pernah tahu kasusnya Amin Nasution itu? Anggota DPR dari fraksi P3 yang dapat gratifikasi wanita cantik ya, menginap di hotel. Nah, itu kan di situ disadap ya, ada CCTV juga ya. Ya, akhirnya dipertontonkan ya. Cuman itu kan untuk 17 tahun ke atas ya, mohon maaf. Jadi nggak boleh semua orang dipublikasikan, nggak bisa. Jadi waktu di sidang pun tuh kepada yang mulia hakim itu, yang mulia apakah ini perlu layak untuk ditonton begitu ya. Akhirnya hakim udahlah nggak usah di ini, saya percaya aja. Si Amin gimana mengakui perbuatannya, mengaku yang mulia itu memang saya lakukan dan saya kilap gitu ya.
Dia terima gratifikasi wanita cantik. Padahal istrinya juga cantik ya. Saya nggak tahu ini karena godaan setan kali ya. Nah, untuk bilah minta halik ya. Nah, akhirnya malah kena itu ya, gratifikasi. Bukan dalam bentuk uang ya. Jadi ini di pasal 12C ya, lanjutannya ya. Ini penyidik melaporkan penyadapan ya, yang sedang berlangsung pada pimpinan KPK. Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus bertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK paling lambat ya 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai. Jadi tadi 6 bulan ya harus selesai, kalau ini 14 hari harus sudah lapor ya kepada pimpinan. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan pengadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK wajib dimusnahkan ya seketika. Jadi nggak boleh disimpan ya. Dalam hal kewajiban tidak dilaksanakan, pejabat dan atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana. Nah, ini ngeri juga ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ini dapat menunjukkan dengan sesuai dengan isi penetapan hakim ya. Ini pasal 14 dihapus, pasal 15 diubah menjadi begini ya. KPK berkewajiban memberikan pelindungan terhadap saksi dan seterusnya ya, memberikan informasi kepada masyarakat dan seterusnya. Pasal 19 dihapus, jadi berbunyi seperti ini ya. KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara dan tidak mempunyai wilayah di provinsi ya atau di daerah. Jadi wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kerja. Jadi hanya di ibu kota negara ya. Kalau nanti pindah ke Kalimantan Timur, ibu kota negara, KPK pindah juga ya. Ini KPK terdiri dari Dewan Pengawas berjumlah 5 orang, pimpinan juga 5, dan pegawai KPK. Nah ini kan sampai pasal berikut-berikutnya ya. Dulu KPK itu pegawainya sekarang statusnya ASN ya. Kalau dulu pegawai KPK ada 3 ya, pegawai tetap, pegawai negeri pekerjaan, dan pegawai tidak tetap. Nah, kemudian untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan ya. Pada negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berjasa sarjana hukum dan atau yang lain, paling sedikit 15 tahun di bidang ya. Berusia paling rendah 50 tahun dan seterusnya ya. Sampai mengumumkan. Kalau sebelumnya ini 40 tahun ya, sekarang jadi 50 tahun. Jadi kalau kalian ada waktu ya, siapa tahu kalian ada waktu untuk buka di Google ya, nanti kalian akan tahu ya, salah satu profil pimpinan KPK adalah saya ya. Bentar, izin ya. Warga negara Indonesia, saya memenuhi syarat menjadi WNI ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah ya, sarjana hukum atau sarjana lain. Saya sarjana lain ya. Berusia paling rendah pada waktu itu 40. Bentar ya. Dan seterusnya ya, itu syarat-syarat itu sudah saya terpenuhi semua ya, sehingga saya layak menjadi calon pimpinan ya pada waktu itu 2014. Saya izin sebentar ya saja, ini Pak Bos ya, Pak Bambang Yuli berkenan untuk minta sesuatu. Nah di pasal berikutnya kan diberhentikan ya, karena apa gitu ya, ada syarat berikutnya ya, sebentar.
di pasal berikutnya itu antara lain ya dia mengundurkan diri dan seterusnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan Undang-Undang KPK yang baru? Sebelum saya lanjut ke pasal berikutnya. Andri, Hussein, ada pertanyaan Andri? Izin bertanya Pak, terkait isu yang berkembang mengenai Undang-Undang KPK yang baru ini kan katanya banyak pegawai KPK yang sekarang menjadi CPNS semua ya Pak, misalnya PNS semua. Dan itu Ya, dipertanyakan bahwa nanti independensinya itu gimana ya Pak? Karena kan ASN itu kan harus tunduk pada atasan ya Pak. Selain undang-undang itu gimana ya Pak penjelasannya Pak? Oke, ini terkait dengan independensi ya? Iya Pak. Oke. Jadi namanya independen itu kan dia tidak terikat ya, bebas begitu ya kalau menurut bahasa ya independen. Nah, kalau di undang-undang dia kan rumpun eksekutif gitu ya, Andre ya, yang terbaru ya. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya dia masih independen dalam artian tugasnya itu nggak akan bisa diintervensi ya oleh eksekutif, oleh legislatif maupun yudikatif. Jadi tugas KPK ya terutama dalam penanganan kasus itu nggak bisa misalkan ini tolong dong yang ini jangan jadi tersangka, nggak bisa gitu. Kalau sudah memenuhi unsur ya minimal 2 alat bukti dan sudah terbukti bahwa dia melakukan suatu tindak pidana korupsi ya di apa istilahnya itu di ini ya di penjara ya, di penjara aja begitu ya. Bentar. Ya. Iya Pak. Oke, jadi independensi itu tetap dijalankan oleh tugas KPK ya dalam penanganan kasus dalam hal ini walaupun dia ASN ya. Jadi ASN itu seperti auditor, BPK juga independen. Jadi dia nggak bisa lagi diintervensi oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Makanya kasus-kasus di KPK ya sudah ada pakemnya, sudah ada istilahnya itu sistemnya seperti itu berjalan gitu ya Andre ya. Siapapun yang duduk di situ, misalkan sudah menjalankan SOP, nanti kalau jadi tersangka itu harus minimal 2 alat bukti dan seterusnya, itu akan terpenuhi jadi tersangka seperti itu ya Andre. Mudah-mudahan bisa menjawab ya.
Jadi itu status ASN itu tidak mesti dia menjadi tidak independen, begitu ya Andre ya. Karena yang dimaksud independensi adalah dalam profesionalisme. Dia tidak akan terikat oleh ini. Makanya waktu gelar perkara ya internal aja KPK yang diundang, nggak akan undang yang lain ya. Kecuali kalau diminta itu membutuhkan ahli ya. Nah, misalkan ahli pemadam kebakaran. Dulu waktu ada kasus Damkar, KPK itu ngundang ahli-ahli ini benar nggak memenuhi unsur-unsur kerugian keuangan negara, ada nggak unsur-unsur korupsinya, ada nggak di sana. Nah, KPK bisa ngundang ahli ya. Bisa ahli hukum atau ahli non-hukum ya. Termasuk ahli suara. Ini benar nggak suaranya ini? Oh benar Pak, ini suaranya ini dan ini nggak bisa di ini. Nah, nanti dibuktikan juga di pengadilan ya, bahwa ini adalah suaranya yang bersangkutan. Jadi nanti waktu benar-benar ini suaranya dia nggak bisa mengelak, ya mau nggak mau, ya itu ya jadi alat bukti. Begitu ya, Andre ya, makasih ya. Ada lagi yang lain, silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Andre. Pak izin bertanya Pak. Siapa ini? Silahkan. Aan Pak. Aan, silakan Aan. Untuk yang koruptor yang kabur ke luar negeri Pak. Ya, contoh Nazarudin ya. Ya banyak Pak kan ya, Banyak. yang ketahuan atau yang enggak. Oh iya, ada yang ketahuan, ada yang enggak. Ya, oke. Gimana? Itu ketika mereka keluar negeri, kan kata Bapak bilang kalau nggak ikut aturan undang-undang maka udah nggak bisa di ini lagi Pak, nggak bisa dilanjut lagi ya Pak. Maksudnya nggak bisa dilanjut lagi apa maksudnya? Kan kalau Nazarudin kan ke Kolombia itu udah ikut aturan yang PBB tadi ya. Jadi KPK masih bisa untuk nangkep gitu Pak ke luar negeri. Tapi untuk yang nggak ikut aturan itu kan berarti nggak bisa ya Pak. Kalau gitu berarti kasusnya selesai. Ya, misalkan dia lari ke Korea Utara atau ke Mongolia lah ya. Ada selain Korea Utara kan ada beberapa negara yang nggak ikut UNCSC. Jadi kalau seperti itu ya, kita kesulitan Aan untuk minta tolong. Karena apa? Nggak ada ikatan dia ikut UNCSC. Kalau yang meratifikasi kan dia tanda tangan Aan. Kalau tanda tangan artinya dia ikut membantu penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan negara lain yang lari ke negaranya. Atau menyimpan uangnya di negaranya, begitu ya Aan. Jadi ada komitmen secara ini ya, tanda tangan itu dia di ini. Memang yang tanda tangan kepala negara ya. Tapi kan kepala negara itu bisa memerintahkan istilahnya itu kementerian atau alat-alat institusi di bawah kekuasaannya. Begitu ya Aan ya. Jadi tidak mesti bahwa yang lari ke negara yang tidak ikut UNCSC selamat juga enggak. Ya. Kan kasusnya siapa dulu yang pembobol BNI, Aan? Pembobol BNI itu siapa ya? Andre Waworuntu ya? Ada lagi sebelumnya. Dia lari ke negara-negara ini, Eropa Timur ya. Kalau nggak salah ke pecahan negara Yugoslavia ya. Ke Serbia ya, seingat saya. Ke sana. Padahal Serbia nggak ikut UNCSC, tapi karena ada hubungan diplomatik, kan ada perwakilan kita di sana, ada dubes ya. Nah, kebetulan di sana orang Serbianya ada orang Indonesia lari, apakah ini jadi buron? Oh ya, ini buronnya Indonesia. Nah, mereka juga membantu begitu ya, tidak mesti bahwa yang ikut UNCSC itu juga selalu apa istilahnya ini, tapi secara relatif karena sudah menandatangani UNCSC dia akan membantu begitu ya Aan ya, psikologis ya, secara psikologis. Tapi kalaupun dia tidak ikut menandatangani UNCSC ya nggak apa-apa, tidak dipaksakan karena itu kan sifatnya volunteer, hanya sukarela gitu ya Aan ya. Jadi bukan koruptor itu sudah benar-benar aman gitu ya Pak. Ya, masih bisa belum tentu aman juga. Masih bisa diselidiki. Tapi kesulitan gitu ya Pak? Ya, akan kesulitan kalau dia nggak ke negara yang tidak ikut meratifikasi UNCSC. Gitu ya, Aan ya. Nah, bisa dipahami ya, Aan? Iya Pak, terima kasih Pak. Makasih kembali. Ini kamu jangan jadi koruptor nanti ya, Aan ya, kalau jadi pejabat ya. Takut saya Pak. Kalian. Takut ya, baik. Kalian itu
Aan dan kawan-kawan ya, Ahmad Ilyas dan teman-teman semua, akan berpotensi jadi pejabat. Jadi catat, saya bilang begini karena apa? Kalian masa depan kalian panjang ya, masih panjang sekali. Kalian masih usia 20. Nanti 20 tahun yang akan datang kalian sudah lulus sarjana S2, S3. Kalian menduduki pos-pos penting strategis di pemerintahan. Disitulah kalian diuji ya integritas kalian saat ada kesempatan. Kalian memanfaatkan untuk memilih ya, memilih berintegritas, tidak memilih untuk memanfaatkan kesempatan untuk mencari kekayaan. Begitu ya, Aan dan kawan-kawan ya. Karena ujian sebenarnya itu kalau dipraktek di sekolah mah teori, begitu ya. Wah ini mah teorinya Pak Subagio ini nggak boleh korupsi. Coba Pak Bagio ditaruh di sini ya, bisa nggak tahan, misalkan gitu ya. Nah, itulah ujian sebenarnya nanti kalau kalian sudah menjadi pegawai ya. Demikian ya, Aan ya, semoga bisa menjawab ya. Ada lagi yang lain? Jadi ini untuk dapat diangkat jadi pimpinan KPK syaratnya ada sampai 12 ya, tolong dipelajari ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ini nanti dibuktikan dengan apa? Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dengan surat keterangan ya, surat keterangan dari catatan kepolisian, namanya SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian Subagio nggak pernah melakukan perbuatan tercela. Dalam pemeriksaan kepolisian nggak pernah melakukan tindak pidana, begitu ya. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Biasanya dikonfrontir dengan atasan. Tidak menjadi pengurus salah satu parpol. Nah, kalian jangan hati-hati ya, jangan ikut-ikutan partai politik ya. Nanti kalian sulit menjadi pejabat publik ya. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK. Dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kemudian di pasal 32 diubah sebagai berikut ya, yang terbaru ya. Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa atau melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan, tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan undang-undang. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pimpinan KPK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kalau dia mengundurkan diri ya, di ayat 1 dilarang untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pengunduran diri menduduki jabatan publik. Jadi nggak boleh ya melakukan ini ya, mengundurkan diri, terutama di F itu ya, udah diangkat kok mengundurkan diri, nggak boleh itu ya. Nah ini di pasal 33, dalam hal terjadi kekosongan pimpinan, maka gimana? Presiden ya, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR. Anggota pengganti tersebut dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai dapat dalam pasal 29. Anggota pengganti pimpinan KPK melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan. Ini ketentuan pasal 37 dirubah menjadi sebagai berikut. Dewan Pengawasnya, ini muncul ya dewasnya di pasal 37. Ini 37A, dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dibentuk Dewan Pengawas. Anggota Dewas berjumlah 5 orang. Anggota Dewas dimaksud memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi 4 tahun selesai maksimal ya. Ini tugasnya ya sampai F ya. Nah, pertama Dewas itu mengawasi pelaksanaan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
Kedua, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Jadi penyadapan, penggeledahan, penyadapan. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Ya. Kemudian Dewas membuat laporan pelaksanaan dan seterusnya ya. Ketentuan organ pelaksana pengawas bagaimana dimaksud pada ini diatur dalam peraturan presiden. Untuk dapat diangkat jadi Dewas ini minimal ini ya ada L ya, hampir sama ya dengan yang tadi jadi pimpinan ya, WNI dan seterusnya. Cuman usianya paling rendah 55 tahun ya. Kalau yang tadi 50 tahun ya pimpinan, kalau ini 55. Nah, ini ketua dan anggota Dewas diangkat dan ditetapkan oleh presiden dan seterusnya ya. Ini ketua dan anggota Dewas berhenti atau diberhentikan apabila meninggal dunia dan seterusnya, mundurkan diri ya, ada juga di situ. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut. Nah, ini sebelum aku menjabat Dewas, mengucapkan sumpah ya, janji. Ini pasal 30, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Sebelumnya nggak pernah ada ini ya. Jadi sebelumnya itu nggak pernah ada KPK dapat menghentikan. Baru tahun 2019 dimunculkan ya. KPK dapat, jadi bisa nggak, bisa dapat, bisa ya atau tidak ya. Dapat menghentikan penyidikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Yang tadi di Nur Arif bilah ya ini ya. Penghentian penyidikan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewas. Paling lambat 1 minggu sejak terhitung ya, sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan. Di pasal 43, penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya. Kalau penyelidik itu bisa dari kepolisian, kejaksaan, pemerintah, tapi dalam praktek di KPK sering penyelidik dari BPKP ya, dari akuntannya. Nah, penyelidik ini diangkat diberhentikan oleh pimpinan KPK. Tunduk pada mekanisme sesuai dengan ketentuan perlakuan itu. Penyelidik KPK memenuhi syarat sebagai berikut: pendidikan paling rendah S1, mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi, dan seterusnya ya. Kemudian pasal 45 ini penyidik ya. Kalau penyelidik itu kan mencari alat bukti. Penyidik dia sudah menggali ya. Penyidik itu bisa kebanyakan kepolisian ya. Nah, ini penyidik juga ada syaratnya ya. S1, lulus penyidikan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi, dan seterusnya. Ini dalam hal seorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka berdasarkan ketentuan hukum acara pidana ya. Dalam proses penyelidikan ya, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas instruksi dari Dikwas. Jadi penggeledahan dan penyitaan itu dilakukan pada saat penyidikan ya, bukan penyelidikan, bukan pula penuntutan ya. Dewas memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 1 kali 24 jam sejak permintaan izin diajukan. Ini penggeledahan dan penyitaan wajib membuat berita acara. Kenapa kok penggeledahan dan penyitaan wajib membuat berita acara?
Kenapa kok diwajibkan buat berita acara? Karena barangnya mau disita, diambil oleh KPK, maka ada berita acara. Barang apa saja yang diambil KPK, kemudian jenisnya apa. Nah, di situ ya. Kemudian jumlahnya berapa, bendanya apa saja yang disita ya. Tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan kapan. Keterangan pemilik ini milik siapa? Karena nggak semua barang itu milik koruptor ya. Kadang-kadang milik orang lain, milik istri atau keluarganya ya. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan. Jadi harus jelas ya siapa yang melakukan penggeledahan ini, penyidiknya siapa. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Salinan berita acara disampaikan kepada tersangka atau keluarga ya. Jadi tahu posisinya. Misalkan ada penyitaan mobil ya, mobilnya di bawah KPK. Nah, di situ ada berita acara ya. Hasil penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan pelelangan. Jadi setelah digeledah, disita, ternyata ada keputusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap bahwa barangnya tersebut berasal dari korupsi. Maka dilakukan pelelangan ya. Nanti hasil pelelangan disetor kas negara. Nah, ini di pasal 69A, Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kali ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kriteria dan seterusnya. Pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersama dengan pengangkatan pimpinan KPK. Ini untuk periode pertama ya. 1669B juga gitu. Yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam waktu 2 tahun sejak undang-undang berlaku diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu 2 tahun ya, terhitung sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ketentuan sebelum undang-undang diubah, jadi masih yang lama ya. Nah, di antara pasal 71 disisipkan ada 3 pasal ya, yakni pengangkatan, pembinaan, dan pemerintahan pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat undang-undang berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, jadi dipakai yang terbaru ini ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan Undang-Undang KPK? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Siska Bakara ya. Iya, Pak. Kan ini kan Undang-Undang yang nomor 19 tahun 2019 ini kan baru di ini ya, Pak, baru beberapa tahun yang lalu. Nah, saya mau tanya, Pak, pro dan kontranya diterbitkannya undang-undang ini itu apa sih ya? Dan terkhususnya itu yang di pasal 3, Pak. Yang apa ya, Mas? KPK jadi rumpun eksekutif. Padahal kan di undang-undang sebelumnya nggak ada menjelaskan tentang rumpun eksekutifnya, Pak. Oke. Kalau tidak masuk rumpun eksekutif, terus rumpun apa ya, Siska? Oke, baik. Saya akan menjawab ya di pasal 3 itu. Saya ini ya, di luar, apa istilahnya, di luar kehendak siapapun ya. Kalau menurut saya, sebelumnya KPK itu memang kayak super body ya, negara dalam negara. Jadi tidak di bawah eksekutif, tidak di bawah yudikatif, tidak di bawah legislatif ya. Jadi terus di bawah siapa dong? Ya nggak di bawah siapa-siapa. Kalau gitu, kalau nggak di bawah siapa-siapa ya dia di bawah presiden nggak juga. Di bawah rakyat, nah rakyat itu siapa? Begitu ya, publik. Jadi bertanggung jawab kepada publik sebelumnya. Makanya di situ masuk di bawah rumpun eksekutif, karena ini sesuai dengan ketatanegaraan ya, hukum ketatanegaraan itu hanya ada 3 rumpun ya.
rumpun eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau KPK masuk yudikatif salah juga, karena KPK itu bukan hakim ya. Yudikatif itu yang hakim ya, yang memutus perkara. Makanya dia masuk rumpun eksekutif supaya ada kejelasan ya. Jadi KPK ini di bawah siapa? Ya, di bawah presiden. Eksekutif kan presiden ya, ketuanya ya, kepalanya ya. Tapi dia tidak menghilangkan yang namanya independensi. Jadi independensi tetap ada, cuman tidak dinyatakan bahwa di situ independensinya itu tidak terbatas begitu ya, Siska ya. Jadi tetap ada kontrol. Karena dulu begini, teman-teman di KPK itu kan sempat ini ya, kan kita KPK independen, boleh dong gaji KPK seini sendiri. Loh, uangnya dari mana? Saya bilang gitu. Uang kan dari negara, nggak bisa. Kita harus tetap ikut aturan negara. APBN juga pertanggungjawabannya sesuai dengan pertanggungjawaban APBN dan seterusnya begitu. Jadi nggak bisa kita buat namanya independen terus kemudian bebas sebebas-bebasnya ya, nggak bisa seperti itu. Begitu ya Siska ya. Independen itu adalah penanganan kasus saja. Tapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kita tetap tidak independen ya. Tetap terikat oleh aturan APBN. Kemudian dalam mohon maaf, ini tadi kayaknya kelempar ya, karena jaringan kurang bagus ya. Apakah bisa menjawab, Siska? Iya, bisa, Pak. Baik, terima kasih ya, Siska ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih kembali, Kevin. Mohon dicatat yang tadi yang bertanya ya, Kevin. Iya, Pak. Sudah, Pak. Saya akan menyampaikan sedikit ya sebelum ditutup. Jadi tolong pelajari juga best practice internasional ya, pemberantasan korupsi oleh ICAC Hong Kong ya. Di LMS ada ya, nanti tolong dibaca. Bahasa Inggris ya itu semuanya ya. Kalian kan pintar-pintar bahasa Inggris semuanya. Jadi saya yakin nggak ada kendala. Kemudian dari CPIB itu yang dari Singapura ya, bagaimana strategi pemberantasan korupsi di sana. Kemudian upaya strategi pemberantasan korupsi yang terkait dengan jalur penal dan non-penal ya, yang ada di slide, tolong dipelajari juga. Terutama jalur non-penal ya, kenapa lebih unggul atau lebih dikedepankan dibandingkan dengan jalur penal ya, yang mempunyai beberapa keterbatasan ya. Banyak sekali keterbatasan di situ ya, tolong dipelajari. Untuk Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi akan disampaikan oleh teman kalian ya pada hari Kamis depan ya, Kevin ya. Iya benar Pak, hari Kamis depan ya, Pak. Hari Kamis depan ya, jadi nanti yang buat video ada 3 mahasiswa, nanti tolong ini ya dikumpulkan di Kevin ya, video-video yang ada yang sebelumnya. Nah, jadi itu ya yang pesan saya buat kalian. Ada pertanyaan atau pernyataan lagi, baik terkait dengan KPK maupun yang lain, silahkan. Ini ada pengaduan ini ya dari dosen ya ke SPI. Saya kebetulan di SPI ya. Pak Bagio, ini ada ini dugaan ya. Dugaan indikasi kecurangan selama UTS oleh mahasiswa D3 akuntansi. Ini mudah-mudahan bukan kelas kalian ya yang diadukan ya. Jadi kasusnya adalah dugaan adanya kerjasama ya. Ini 99% jawabannya sama ya, sama salahnya begitu ya. Karena sama salahnya justru curiga di dosennya ini. Nggak diajarkan kok muncul di situ. Sama lagi jawabannya persis begitu ya. Sehingga kami diminta untuk melakukan pemeriksaan ya, atau investigasi.
Jadi jangan sampai ini kejadian di kelas kalian, sehingga kelas kalian aman ya, tidak ada yang kerjasama ya. Ini kebetulan kelasnya Pak dosen lain lah ya, bukan dosen etika dan anti korupsi ini kebetulan. Baik Kevin, saya pengennya sampai jam 1 ya, tapi kondisi istri yang sakit ya, saya mohon izin ya untuk mengakhiri lebih awal dari biasanya. Ini kurang 4 menit sebenarnya ya. Apa-apa, Pak. Kita ketemu lagi hari Kamis depan ya. Nanti mohon diingatkan ya Kevin sehari sebelumnya seperti biasa untuk saya siapkan apa-apa yang mau diajarkan di hari berikutnya. Dan kalian jaga kesehatan ya. Tolong ya, seperti Kevin ya, kalau keluar ya pakai masker, pakai ini ya, kalau berkerumun terutama ya, keluar berkerumun, ada orang lain ya, kalian pakai masker ya. Kalau nggak ada keperluan keluar ya nggak usah keluar ya. Kalau bisa begitu di rumah lebih aman ya. Karena suasana lagi, COVID-nya lagi di mana-mana ya. Nah, kita berharap sih segera reda ya, dan bisa off lagi ya, waktu belajarnya ya. Walaupun saya nggak yakin sampai akhir semester akhir ya, ujian akhir semester mungkin akan online terus, tapi nanti kan di 4 bisa jadi ketemu saya lagi ya, Kevin dan kawan-kawan ya. Amin. Jadi semoga Pak. Never ending study ya. Semoga bisa kuliah terus semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.